Namaku Budi. Aku adalah salah satu karyawan bank swasta. Pekerjaanku di bank ini boleh dibilang memiliki peranan penting untuk perusahaan. Bahkan disebut-sebut sebagai ujung tombak perusahaan. Tapi tak sedikit orang yang masih beranggapan kalau pekerjaanku ini pekerjaan yang sering mengganggu aktivitas orang. Pekerjaanku ini tak lain adalah seorang marketing. Lebih tepatnya marketing kartu kredit. Bagi sebagian orang, mungkin menganggap pekerjaanku ini pekerjaan yang mudah, hanya dengan merayu orang dan akhirnya selesai. Tapi tidak begitu. Dengan target yang ada, kadang membuatku stres. Di sana aku mempunyai tim, yaitu Rizky dan Andi. Mereka bisa dibilang teman seperjuanganku. Dan hari itu, di hari Kamis, tepat jam 12 malamnya nanti menuju hari Jumat, Andi temanku itu ulang tahun. Andi terkenal sangat penakut, apalagi soal hantu. Dan ketika itu timbullah rencana kami untuk menjailinya sebelum ulang tahunnya nanti. Kami berencana menginap di kosannya, dan nanti sebelum jam 12 malam kami akan mengajaknya berjalan-jalan dan menguji nyalinya. Kami tertawa busuk, aku dan Rizky. Sampai ada pesan masuk di handphoneku. Ternyata itu dari Andi. Dia bertanya apakah kami jadi menginap. Aku perlihatkan pesannya kepada Rizky. Dia ikut tertawa. Aku pun membalasnya. Iya bro, gue sama Rizky jadi nginep di kosan lo, sejam lagi nyampe. Sen. Begitu balasku. Kami berdua menggunakan satu motor, berboncengan dan langsung menuju ke kosan Andi yang ada di daerah Sukajadi. Sekitar 1 jam kurang kami pun sampai di kosan Andi. Ketika melihat jam di handphoneku, jam menunjukkan jam 10 malam lewat 20 menit. Andi pun menyambut kami. Sebelum masuk, aku berkata pada Andi, "Dik, cari makan dulu lah, lapar kita. Lo bawa motor aja, ntar ikutin kita dari belakang, oke? Kita ke daerah Jatayu, tuh ada tukang ayam goreng enak banget. Oke? Buruan, buru malam." Begitu kataku sambil sedikit tersenyum. Tanpa curiga, Andi mengangguk setuju. Dia mengeluarkan motornya, lalu kita siap berangkat. Aku melanjutkan motorku secara perlahan, supaya Andi dapat mengikutiku dari belakang. Yang rencananya aku bilang akan makan, padahal aku akan menjaili dia dan mengajaknya melewati kuburan. Aku dan Rizky sudah menahan tawa sejak tadi. Pasti si Andi takut. Bener nih. Andi pun mengikuti kami. Dari lampu merah Pasteur, kami pun belok kanan. Lurus sedikit, tak lama aku pun menyalakan sen kiri menuju ke arah pemakaman Pandu. Tak lama di belakang Andi si penakut mengklakson kami. Dia mengklakson kami berkali-kali. Aku pun menghentikan motornya tepat di gerbang masuk pemakaman itu. "Kenapa bro?" Dia mulai panik dan bertanya mau kemana. Masa mau lewat makam katanya. Aku pun menjawab, "Ini jalan tikusnya bro, motong. Biar cepat nanti langsung keluar itu daerah dekat IP Pajajaran. Bener ini mah, motong biar cepet." Begitu kataku seraya menahan tawa. Andi pun menolaknya mentah-mentah. "Ya udah, jalan lain aja.
Lagian gerbangnya juga ditutup. Yaudah ikutin yuk. Begitu kataku sambil menunjuk ke arah gerbang yang memang ditutup karena ada perbaikan jalan. Aku kemudian melanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan, aku dan Rizky tertawa-tawa karena berhasil mengalihkan perhatiannya Andi untuk masuk ke jalan yang lain. Yang sebenarnya jalan yang kita tuju itu menuju ke pemakaman umum yang lainnya. Pemakaman umum Sirnaraga. Agar tidak curiga, aku membawa Andi berkeliling dulu ke tempat keramaian dari gang ke gang. Padahal jalan itu mengarah ke pemakaman. Rumah warga semakin berkurang. Suasana pun semakin gelap. Melihat keganjilan itu, Andi lantas menghentikan motornya dengan raut ketakutan. Lihat si Andi udah. Aku tidak peduli. Aku terus memacu motorku memasuki area pemakaman. Seraya tertawa terbahak-bahak saking senangnya karena berhasil menjahili Andi. Yang mau tidak mau, Andi terpaksa harus mengikutiku. Khawatir si Andi. Itu mukanya lihat. Meski aku tahu dia terlihat sangat ketakutan, sesekali ku tengok kaca spionku memastikan dia mengikutiku. Pandangannya tajam ke depan, sangat serius mengikuti gerakan motorku. Kulihat dia tidak berani menengok kiri dan kanan area pemakaman yang luas dan gelap itu. Tidak ada penerangan lainnya kecuali lampu motorku dan lampu motor Andi. Di tengah perjalanan, entah kenapa aku merasa gerah. Mungkin karena tertawa sejak tadi. Dan kusadari kami sudah berada di tengah-tengah pekuburan. Di kiri dan kananku sekelilingnya penuh dengan kuburan-kuburan. Sangat gelap. Aku tahu aku sedang memasuki area pemakaman semakin dalam. Aku melambatkan laju motorku ketika menemui turunan jalan. Tepatnya jembatan yang di bawahnya terdapat sungai kecil. Aku menerangi sekitar jembatan itu. Dan seketika itu juga ketika aku tak sengaja menoleh ke arah kiri dekat kuburan veteran perang. Aku rem mendadak motorku. Sekilas aku melihat ada sosok perempuan berambut panjang berpakaian serba putih. Wajahnya pucat dan duduk di salah satu batu nisan di kuburan itu. Dan ketika aku tengok lebih jelas lagi, sudah tidak ada apa-apa. Bulu kuduku merinding seketika. Rizky masih menahan tawa, menepuk pundakku. Dia pikir aku masih berakting menakut-nakuti Andi. Aku pun lantas memacu cepat motorku tanpa menghiraukan Andi sama sekali. Jelas yang kulihat tadi bukanlah sebuah bercandaan. Saking paniknya, aku hampir tersesat. Untungnya Rizky mengingatkanku untuk masuk jalan yang benar. Lihat Andi masih mengikutiku dari belakang. Sampai tak jauh di depanku itu aku melihat ada sebuah balai bambu yang biasanya dipakai tempat menjajakan bunga untuk menyekar. Kulihat di sana ada seseorang yang duduk. Mungkin itu penjaga makam di situ. Dan seketika itu tercium bau melati yang amat pekat menyengat. Aku langsung tancap gasku mendekati balai bambu itu untuk bertanya pada penjaga makam arah keluar dari pemakaman itu. Dan ketika tersorot lampu di balai bambu itu, ternyata ya Tuhan, itu bukan penjaga makam. Jelas tersorot oleh lampu motorku itu seorang perempuan yang sama seperti yang kulihat di area pemakaman tadi. Wajahnya pucat kurus, matanya berwarna hitam. Sosok perempuan itu sedang menganga dan dagunya sangat panjang.
Ucapannya berpakaian serba putih. Ketika motor semakin mendekat dan tersorot lampu, sosok itu pun memudar dan hilang. Suasana di sana menjadi sangat panas, entah kenapa sampai-sampai keringatku bercucuran. Buru-buru aku tancap gas keluar dari area pemakaman. Namun entah kenapa berkali-kali aku seperti selalu melihat sosok perempuan itu. Bahkan samarku dengan seperti ada suara tertawa perempuan mengikutiku dan mengelilingiku. Kulihat Rizky masih nampak biasa saja. Sepertinya dia tidak melihat apa yang kulihat atau kudengar tadi. Sampai astaga, Kunti. Aku berteriak ketika sekelebat sosok putih melayang di antara pohon-pohon. Sontak itu membuat Andi kaget dan berusaha mengejarku. Sementara Rizky tak kuasa menahan tawa. Mungkin pikirnya ini masih bagian dari skenarioku menakut-nakuti Andi. Pura-pura melihat penampakan. Napasku tersengal, sekujur tubuhku banjir keringat. Sampai akhirnya aku pun berhasil keluar dari area pemakaman itu dan langsung menuju kembali ke kosan Andi. Singkat cerita, kami pun sampai di kosan Andi lagi. Rizky masih tertawa-tawa. Andi nampak kesal kami kerjai. Sedangkan aku masih duduk di atas motorku dengan wajah pucat dan jantung yang masih berdebar. Aku mengambil botol air mineral dan aku minum untuk menenangkan diriku. Kulihat jam menunjukkan jam 11:30 malam. Kami pun masuk ke kamar kosan Andi dan duduk-duduk santai. Rizky masih saja mengerjai Andi. Untungnya Andi dan Rizky ketika itu sama sekali tidak melihat apapun. Andi katanya hanya ketakutan karena gelap dan kuburan, dan dia fokus menyetir saja, tidak memikirkan hal-hal yang seperti itu. Dan dia tidak melihat yang aneh-aneh. Rizky pun demikian. Aku hanya terdiam. Percuma aku cerita, nanti aku disangka bohong dan akal-akalan menakuti Andi lagi. Tak lama kemudian sampailah jam 12 malam. Kami pun mengucapkan selamat ulang tahun untuk Andi, sahabat kami, dan lanjut mengopi sambil ngobrol santai. Rizky berkali-kali menegurku jangan melamun. Entah kenapa fokusku saat itu entah di mana. Pikiranku seperti menerawang. Sekitar jam 1, hampir setengah 2 kami pun bersiap untuk tidur. Aku tak lantas tidur. Aku beranjak ke kamar mandi untuk mencuci kaki. Kamar mandi itu tak jauh dari kamar Andi. Namun setelah melihat pintu kamar mandinya terbuka lebar dan gelap, aku ragu memasuki kamar mandi itu. Aku kembali ke kamar Andi dan bertanya, di mana saklar lampu kamar mandi itu. Namun lampunya rusak, kata Andi. Ya, mau bagaimana lagi? Terpaksa aku masuk ke kamar mandi tanpa penerangan itu. Dan saat aku sedang mencuci kaki, tiba-tiba aku merasakan ada yang meniup leherku dari belakang. Aku diam mematung. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Semakin lama, semakin kurasakan ada sesuatu. Ya, ada sesuatu yang berdiri di belakangku. Rasanya kamar mandi ini menjadi semakin gelap. Seakan ada yang menghalangi pintu yang sedang terbuka itu. Ayo. Aku merasakan ada sesuatu tepat di belakangku.
Aku berusaha untuk tenang. Aku bisa merasakan ada hembusan-hembusan angin dingin di punduk belakang leherku itu. Dan ya Tuhan, seakan terdengar suara seorang perempuan di belakangku. Bulu kuduku berdiri dari ujung kaki sampai ujung kepala. Aku mundur perlahan, berniat untuk keluar dari ruangan itu. Langkahku terhenti ketika punggungku menabrak sesuatu. Seperti ada yang tersentuh punggungku dan kini memantul menabrak-nabrakku berkali-kali. Apa itu? Aku beranikan diri berbalik. Dan ketika aku berbalik, sebuah kaki melayang tepat di belakangku. Dan saat aku tengok ke atas, astaga, sosok perempuan dengan rambut panjang dan baju putih itu melayang di belakangku. Dia menunduk melihat ke arahku. Dan wajah yang sama itu, rambutnya panjang, wajahnya pucat pasi, dengan bola mata yang hitam semua, dan mulutnya menganga dengan dagu yang semakin memanjang. Saat aku berlari masuk ke kamar Andi dan saat itu membuat panik seisi kosan. Setelah cukup tenang, aku pun menceritakan apa yang kualami sejak tadi. Sampai aku harus bersumpah yang kualami ini benar-benar nyata pada teman-temanku agak percaya. Setelah itu kami pun semuanya mengambil air wudhu dan sama-sama melaksanakan ibadah sholat. Baru setelah itu kami pun tertidur. Ketika pagi hari terbangun, aku merenungi kejadian semalam. Ketika aku lihat kalender, ternyata saat itu aku tidak menyangka kalau malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Dan ternyata ada mitos di sana. Jika datang ke tempat pemakaman itu dan melewatinya di malam hari, katanya konon akan diikuti sosok yang ada di sana. Dan yang mengikutiku adalah sosok kuntilanak itu. Semenjak kejadian semalam, aku jadi tidak mau lagi sompral. Apalagi melewati daerah itu lagi di malam hari. Karena betul, atau orang-orang bilang kalau melewati pemakaman itu di malam hari, bersiap-siaplah diikuti mereka. Dan itu terjadi. Aku mengalaminya sendiri. Namaku Budi. Aku adalah salah satu karyawan bank swasta. Kerjaanku di bank ini boleh dibilang memiliki peranan penting untuk perusahaan. Bahkan disebut-sebut sebagai ujung tombak perusahaan. Tapi tak sedikit orang yang masih beranggapan kalau pekerjaanku ini pekerjaan yang sering mengganggu aktivitas orang. Pekerjaanku ini tak lain adalah seorang marketing. Lebih tepatnya marketing kartu kredit. Bagi sebagian orang, mungkin menganggap pekerjaanku ini pekerjaan yang mudah, hanya dengan merayu orang dan akhirnya selesai. Tapi tidak begitu. Dengan target yang ada, kadang membuatku stres. Di sana aku mempunyai tim, yaitu Rizky dan Andi. Mereka bisa dibilang teman seperjuanganku. Dan hari itu, di hari Kamis, tepat jam 12 malamnya nanti menuju hari Jumat, Andi temanku itu ulang tahun. Andi terkenal sangat penakut, apalagi soal hantu.
Ketika itu timbullah rencana kami untuk menjailinya sebelum ulang tahunnya nanti. Kami berencana menginap di kosannya dan nanti sebelum jam 12 malam kami akan mengajaknya berjalan-jalan dan menguji nyalinya. Kami tertawa busuk, ya, aku dan Rizky. Sampai ada pesan masuk di handphoneku. Ternyata itu dari Andi. Dia bertanya apakah kami jadi menginap. Aku perlihatkan pesannya kepada Rizky. Dia ikut tertawa. Aku pun membalasnya. Iya bro, gue sama Rizky jadi nginep di kosan lo, sejam lagi nyampe. Sen. Begitu balasku. Kami berdua menggunakan satu motor, berboncengan dan langsung menuju ke kosan Andi yang ada di daerah Sukajadi. Sekitar 1 jam kurang kami pun sampai di kosan Andi. Ketika melihat jam di handphoneku, jam menunjukkan jam 10 malam lewat 20 menit. Andi pun menyambut kami. Sebelum masuk aku berkata pada Andi, "Dik, cari makan dulu lah, lapar kita. Lo bawa motor aja, ntar ikutin kita dari belakang, oke? Kita ke daerah Jatayu, tuh ada tukang ayam goreng enak banget. Oke? Buruan, baru malam." Begitu kataku sambil sedikit tersenyum. Tanpa curiga Andi mengangguk setuju. Dia mengeluarkan motornya